Nama saya Rahim Laode, saya dari Wangi-Wangi, cuma saya tinggal di Bobau. Jadi mana yang paling berbahagia karena akan menjadi saksi nyata yang akan melihat perayaan takdir cinta hari ini. Jadi film Komang ini adalah film yang kayaknya kalau anda lagi nonton, teman-teman lagi nonton, kalau mau angkat kaki sedikit, mau pegang temannya, dan setelahnya pulang pelukan dengan keluarga atau dengan orang yang kalian cintai, sah-sah aja insya Allah. Memang itulah yang hendak kita berikan dengan karya ini. Tapi ini semua tidak mungkin terjadi tanpa Rahim Laode atau Ode dan Ade Widianti atau Ade yang kita kenal sebagai Komang, yang mana kalian sudah melihat sebetulnya akhir kisahnya. Tapi apakah kisah mereka sesederhana ini atau sesederhana yang Anda akan lihat nanti? Ini adalah film yang saya sangat bahagia membuatnya. Saya sangat haru menjalani seluruh prosesnya, dan semoga menjadi film lebaran yang paling tepat untuk memberikan kalian rasa dengan keluarga, rasa kita bersama lagi dengan kampung halaman. Film yang disut dengan sangat indah di Bau-Bau dan juga Jakarta tentunya, dan semua di sini mendedikasikan yang terbaik untuk karya ini. Jadi benar ini? Saya nih wangi atau bau kah? Aku penasaran deh dari dulu Laude sama Waude itu apa sih artinya? La itu la ilaha illallah, dan wa itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Komang artinya tetap mengeluarkan air mata, ada beberapa bagian yang gemes sampai lupa, kadang-kadang udah tiba-tiba udah naikin kaki aja ke kursi gitu. Dan ada bagian yang memang ya emang ini menurut saya kisah yang sangat luar biasa. Rahim dan Komang ini menjalani sebuah kisah yang sangat luar biasa, dan saya juga jujur aja punya rasa khawatir, rasa takut, apakah karena kan nih mengangkat kisah nyata, drama kisah nyata, apakah Rahim dan Komang akhirnya akan suka karya ini atau tidak. Dari waktu mulai editing saya ajak untuk kita GD apa segala macam, datanglah nontonlah, tidak bersedia sampai terakhir waktu kita tes di CP di gedung ini, kirain mau datang, gak jadi juga datang, tapi ya udahlah hari ini. Dan tadi saya menanti reaksinya, dan jujur keharuan saya dengan karya ini bukan karena karya ini baik yang insya Allah bermanfaat, tapi juga keharuan saya dengan karya ini adalah karya ini bisa mendekatkan kita dalam kita mengatasi begitu banyak perbedaan yang bisa terjadi. Perbedaan itu banyak, dalam satu keluarga pun ada perbedaan, banyak sekali perbedaan. Tapi tentunya dengan niat yang tulus dan cinta, insya Allah kita bisa mempersatukan menjadi sebuah energi yang positif. Komang, seperti kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh hikmah dan hikmat yang untuk kita jalani ibadah kita. Biasanya di akhirnya, di ujungnya ada perayaannya. Nah, rayakanlah bersama keluarga ini di Lebaran dengan film Komang. Kita berkomang-komang dan kita bisa merasakan indahnya kembali ke keluarga, menemukan cinta yang sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum. apa? Anak ketiga. Sudah, itu saja. Saya tuh kalau lihat laut itu pasti teringat mimpi saya terus. Saya pengen Jakarta, pengen jadi musisi di sana. Tinggi sekali mimpimu. Kalau punya mimpi setinggi Kan betul hidupku
Iya, insya Allah saya umur panjang di film ini gitu. Sampai akhir masih ada. Benar. Gimana ya maksudnya? Pastinya ini momen dan hari yang paling saya tunggu-tunggu, yang paling keluarga saya tunggu-tunggu gitu. Ini sama pertanyaannya atau bagaimana? Iya, ada yang mau disampaikan sebelum mereka menonton film Komang? Oh, cuman kasih informasi lucu sedikit aja. Jadi, Silakan. apa namanya? Dari mulai trailer keluar sampai hari ini, ayahku yang biasa panggil Kisha atau Ica sekarang panggil Laude. Jadi apa-apa tiap telepon itu Laude, kau sedang di mana? Laude, kau sudah makan Laude? Laude, jajanmu aman Laude. So saya bilang, iya pas aman pas gitu. Bapak kan tuh. Iya bapak, iya aman ya gitu. Rahim Laudenya udah mendarah daging, Pak. Iya. Udah bisa segitu habis lucu banget. Yes, jadi siap-siap buat penonton ini ya, yang lain ya. Iya, mungkin sedikit penambahan. Mungkin yang berbeda dari film lain-lainnya adalah film ini ketika dari awal sudah memutuskan untuk menonton gitu, penonton sudah akan tahu awal dan endingnya. Iya. Tapi yang akan kita persembahkan kan proses seperti apa, seberapa berat sih gitu, seberapa rumit sih. Iya. Dan saya ingin mengutip satu kata dari Ode gitu. Ode tuh bilang, sabar, saya masukkan dulu Ode ke dalam diri saya. Oh, iya. Kau tahu, kalau setiap manusia itu dipertemukan untuk sebuah alasan. Jadi saya yakin pertemuan kita ini tidak mungkin hanya untuk omong kosong belaka. Karena Tuhan pastinya sudah menyiapkan hal indah di akhir cerita. Itu. Kesha, Alvaro, luar biasa. Thank you. Tinggi itu, nyalimu juga harus lebih tinggi dari itu. Jangan cuma sependek tali jemuran. Kalau kau bagaimana? Kau punya mimpi? Bikin ibu bahagia. Nah, engken dia ke Jakarta. Namun dia serius ya, Komang kalau saya Menyaksikan kisah kita yang sederhana ini. Itu dia. Rahim, silakan. Apa? Jadi yang menarik dari cerita ini adalah the story still continue. Kau selesai nonton filmnya, kau masih bisa cek sama saya, kau bisa lihat podcastku, kau bisa lihat sosmednya kami, apakah kita ke depan cerai kah? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Puasa nih. Kita tidak tahu. Bulan puasa nih, yang lucu banget nih. Tapi insya Allah kita mau program anak kedua selanjutnya. Amin. Itu dia. The story still continue. Ya. Yang membedakan film ini dengan film lain adalah kau tidak sedang menonton sekedar film. Ceritanya sudah lama tertulis jauh sebelum saya dengan Komang lahir di Lauhul Mahfuz secara rapi dan jelas. Sepertinya kita berhasil capture dia ke layar lebar. Jadi kau tidak sedang menonton film, tetapi kau menonton takdir yang kita capture lewat layar yang lebar. Insya Allah bisa menjadi pelajaran untuk generasinya kami minimal. gede ya, Mang. Nak mau ani mulai gitu, enggal, ganti berubah. Ade, kalau kau ketemu yang lebih baik, saya tidak akan melarang. Kamu kita putus. Bisa bilang, tunggu sebentar sampai bapakmu nonton ini film, sampai dia bilang saya bangga jadi bapakmu. Keren. Rahim sendiri pada saat lihat hasil jadinya gimana ya? Tadi nonton langsung sama Komang dan anaknya juga. Oh, pernah baca buku komik? Ya. Ada karakter favoritmu? Ya. Tapi yang menjadi karakter itu adalah kau sendiri. Itu perasaan saya dengan istri tadi itu. Kita sedang menonton tontonan sejarah, tetapi yang main adalah kita sendiri. Saya mau bilang terima kasih kepada teman-teman Star Vision sudah mau menceritakan kisah kita yang sederhana ini. Insya Allah bisa menjadi pelajaran setidaknya untuk generasi ini. Yang kau lihat Ode kirim dupa setiap saat itu bukan film tetapi kisah nyatanya. Yang kau lihat meme masak makanan, yang kau lihat mertuaku masak makanan setiap Jumat di masjid, itu bukan film, kisah nyata. Mari kita rayakan perbedaan. Kita gas. Yes, ini dia Rahim dan Kisha. Mungkin itu yang terbaik. Ibu sudah terima lamaran Arya.
ibu nak benci sama Raim. Tapi hubunganmu sama Komang itu nggak mungkin terjadi. Aku belum bilang apa-apa. Emang dia bilang dia mau serius tapi aku belum terima. Terus kenapa tidak kau tolak, adik? Kenapa aku tolak? Kalau emang kamu mau bahagiain aku. Banyak sudah tidak menyerah karena tanpa kisah kalian ini mungkin saya akan main di film-film yang saya mati terus. Kebetulan Bapak dan Kakak Boy ini film pertama saya yang saya tidak mati. Saya hidup sampai akhir ini. Iya. Jadi di real life-nya ya, mungkin aku jadi punya pemikiran lebih terbuka sih terhadap segala hal gitu. Aku jadi belajar lebih mau memahami. Aku pengen bahas ke keluarga aja ya, karena seperti yang dilihat tadi kan ketika di tayangan banyak permasalahan dari Ode awalnya kan gitu loh. Ode cuek, Ode terlalu idealis dan lain-lain. Sehingga pada saat sudah sampai rumah, yang dulunya biasa kalau mama tuh telepon harus 3-4 kali, sekarang harus 5 kali baru saya angkat. Gak lucu ya? Nah, satu kali ya apa langsung mau dia chat biasa saya langsung ya bun di mana bun, oke bun, gitu. Karena saya takut saya akan menyesal. Selama masih ada orang tuamu, kau kasihi, kau jaga, jangan sampai nanti ketika sudah tidak ada, yang ada hanya penyesalan saja. Gitu. Yes, Keisha Alvaro, terima kasih Keisha. Kamu yakinin kalau kita bisa sama-sama. Meme lakukan ini karena Meme ingin yang terbaik buat kamu, Bang. Sejauh apapun saya melangkah, tetap kau yang menjadi ujungnya. Untuk karakter Raim ini akan dibuat seperti apa? Apa mau benar-benar dibuat buton banget gitu? Atau mau kita bawa sedikit lebih agak nasional mungkin gitu ya? Jadi tidak terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa, contoh misal bahasa Wolio gitu, kita nggak pakai bahasa daerah gitu supaya Bahasa Arab bahasa iya siap bahasa Kakari gitu. Dan akhirnya kesepakatannya seperti tadi yang kakak lihat di filmnya gitu. Untuk berapa lamanya saya juga kurang tahu sih berapa lamanya. Cuma mungkin karena memang sudah ada bawaan gitu, jadi aku tinggal ngebiasain untuk perbedaan intonasi aja gitu. Dan yang paling bawel itu pasti abang saya ini gitu. Kisah-kisah terus sedikit, kok terlalu tinggi tuh. Jadi memang tujuan di awal adalah supaya aku jadi tidak mengarah logatnya ke Papua atau ke Medan gitu. Oke, siap. Kisha, terima kasih. Ya, ke sama-sama. Aurora, kalau Aurora gimana? Silakan. Tes. Ya. Kalau aku tuh sebenarnya aku dari kecil grow up-nya di Bali. Terus sekolah negeri juga, jadi lumayan sempat kental dulu sampai SMP. Terus aku dapat film pertama aku di Star Vision juga yang susah sinyal, itu harus aku hilangin. Dan seterusnya sampai dapat film Komang ini lagi, terus aku harus aktifin lagi. Tapi tetap sih kadang kalau misalnya aku balik ke Bali tuh misalnya 2 minggu di Bali tiba-tiba aktif lagi gitu. Jadi itu lumayan ngebantu karena persiapannya di film ini juga nggak banyak ya dikasih waktunya. Jadi tapi dikasih dialect coach juga. Aku sama Arya dikasih dialect coach dan itu juga lumayan ngebantu untuk kayak kalau kayak gini udah oke kan gitu. Jadi kayak lumayan bisa yakin. Siap, terima kasih dan enak. Melangkah, tetap kau yang menjadi ujungnya. Menikmati indahmu.
tidur jam 3 karena saya nggak bisa tidur, benar-benar gelisah membayangkan nih gimana ya nanti preskon kira-kira tanggapannya seperti apa, terutama dari Raim sama Ade, karena saya merasa tanggung jawab terbesar saya adalah menjaga secara utuh dan secara jujur karakternya Raim dan Ode gitu. Itu tanggung jawab paling besar saya, Raim dan Komang, sorry. Dan jadi ketika saya sebenarnya tantangan terbesar adalah bagaimana ketika ini dijadikan sebuah film layar lebar dalam 2 jam, sedangkan perjalanan cinta mereka 7 tahun gitu. Memperjuangkan kisah cintanya selama 7 tahun dan harus disingkat selama 2 jam tuh sulit sekali untuk bisa memberikan porsi di mana karakter tersebut kita kasih ruang untuk mengekspresikan emosinya, dan di mana saatnya kita harus balik ke scene selanjutnya gitu. Itu sebenarnya salah satu tantangan terbesar. Dan juga bagaimana ketika kita menciptakan sebuah karakter kan pasti tentunya juga kalau misal ini kan karakter yang sudah ada, jadi kita harus secara utuh menceritakan sesuai dengan apa yang kronologi yang terjadi di kehidupan mereka gitu. Tapi tentu saja saya juga sebagai director harus bisa memberikan sedikit bumbu-bumbu yang bikin teman-teman yang nonton juga ikutan gemas gitu. Nah, untuk memberikan bumbu tersebut dan porsinya dan juga menjaga supaya tetap tidak keluar dari karakter aslinya itu juga salah satu tantangan terbesar gitu. Tapi alhamdulillah Raim dan Ade juga Komang juga kita banyak banget ngobrol, dan saya juga di sini saya berkali-kali ngomong saya paling bawel sama Raim karena Raim kadang suka malas baca skrip. Jadi saya suka bilang, Raim baca ya. Saya karena saya tanggung jawab saya besar sekali. Raim yang ini. Raim dia bilang tolong bantu saya soalnya saya khawatir kalau misalnya jangan sampai apa yang saya bayangkan dan yang saya translasikan itu ada yang miss atau ada yang salah gitu. Saya nggak mau salah karena ya orangnya ada gitu di sini kan. Jadi ya alhamdulillah Raim juga banyak banget ngasih masukan. Komang juga kita benar-benar ketemu seharian sama Komang, ngobrol panjang lebar sambil sunsetan di apartemennya Raim gitu. Dan ya akhirnya bisa saya senang mereka happy dengan hasilnya. Nama saya Raim Laode. Saya dari Wangi-Wangi, cuma saya tinggal di Bobau. Jadi mana yang Inception sebenarnya. Dan sebenarnya dialog yang Raim bilang, "Hey Raim, semangat kau ya." Ketika Raim sedang PDKT sama Ade, itu juga Raim yang bilang, "Saya rasa pengen ngomong ke Raim semangat ngejar adeknya gitu, supaya ada dorongan juga buat saya untuk mengingatkan tokoh Ode ini untuk berjuang buat buat Ade gitu." Dan itu dialog, ada beberapa dialog yang Husni ucapkan itu memang langsung dari Raimnya sendiri, karena sebagai karakter Husni juga sebenarnya kan adalah teman dekatnya Raim yang menjodohkan Ode dan Ade gitu. Jadi sebenarnya karakter Husni itu memang ada, dan karena Husni lah Ode dan Ade bertemu. Jadi saya pikir kayak waktu itu ngobrol sama Papa Rosa menarik juga kalau si karakter Husni ini yang menjadi kunci di mana mereka bertemu, yang main adalah Raim yang asli gitu. Kira-kira seperti itu. Siap, Raim mungkin benar ini? Saya ini wangi atau bau kah? Aku penasaran deh dari dulu, Laude sama Waude itu apa sih artinya? La itu la ilaha illallah, dan wa itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Komang artinya? silakan Komang. Seperti kita nonton kisah sejarah yang manis, tapi yang diceritakan itu kisah kita sendiri gitu. Dan juga saya mau terima kasih sama Star Vision dan kru yang terlibat sudah mau menceritakan kisah kita yang sederhana ini. Bagus, lumayan. Jangan langsung dinilai. Jangan langsung dinilai dong.
Istrinya jangan 8. Bagus kok. 8. Bagus. Respect. 9 ya. Itulah. Kalau Raim gimana Im? Akhirnya hari ini terjadi yang ditontonkan Iya. ke semua orang Im. Jadi nama judul film yang kau nonton barusan tadi ini tadi subuh masih saya cium, masih menyediakan sahurnya kami. Saya selalu bilang ke teman-teman, ke Keisha terutama, jodohmu itu bukan yang menemanimu saat buka puasa, tapi yang bangun bersamamu, temani sahurmu. Wah, itu dia. Iya. Pas yang kau nonton tadi Ode kirim dupa setiap saat, itu bukan film, masih terjadi sampai hari ini. Yang kau lihat mertuanya Ode bikin Jumat berkah ke masjid, bukan film, masih terjadi setiap Jumat di masjid kami. Papa Royce ini paling pintar dapat kalimat yang mewakili film kita, merayakan takdir. Di saat banyaknya pilihan, dia ambil itu, merayakan takdir. Di saat orang-orang menggunakan perbedaan sebagai sarana untuk saling serang. Ada dua insan ODAD, mau ambil dua perbedaan, dia beda agamanya, dia beda sukunya, dia beda ras, dia beda bicaranya, dia beda. Mengambil perbedaannya, merayakan takdir. Saya yang punya kisah dengan istri, nonton film tadi, kita tidak sadar ternyata itu kisah kita. Saya baru bilang dengan Komang di terakhir tadi, ternyata jadi juga mereka ya. Betapa hal-hal yang seperti ini walaupun minor ada sebenarnya. Sebab takdir yang kisahnya kita ini sudah lama tertulis jauh sebelum saya dengan Komang lahir di dunia. Kalau dia sudah tertulis, ambil korek, itu yang Komang. Kalau dia sudah tertulis, kenapa kau takut sama hal yang ini Komang ini? Ini lupakan dulu first conference dulu. Tadi subuh nih. Dia bilang tidak usah kita pergi preskon deh Raim, tidak usah kita nonton premier deh. Saya takut di sana kita sholat bagaimana? Saya takut di sana sholat kena terlambat. Tadi pagi, tadi subuh nih. Seluruh produksi ini bergerak pakai namamu. Orang ini bergerak setiap hari pakai nama Komang. Dia bilang tidak usah kita pergi sebentar kalau misalkan sholat kita nanti terganggu tuh. Saya berdoa ke kamu, semoga hari-harimu bisa dapat orang-orang yang seperti kamu. Nanti di surga, kan wajah orang di surga itu ada dua. Kalau bukan orang anak-anak di Palestina, kau lihat wajah istriku, wajah orang di surga. Kalau di surga nanti saya tidak ketemu kau, saya akan berterima kasih kepada Tuhan sebab kau di surga di atasku. Terima kasih sudah menjadi istriku. Baik, terima kasih Raim. Wow. Apa? Anak ketiga. Sudah? Itu saja? Saya tuh kalau lihat laut, itu pasti teringat mimpi saya terus. Saya pengen Jakarta, pengen jadi musisi di sana. Tinggi sekali mimpimu. Kalau punya mimpi setinggi. Aku pengen bilang tadi aku sempat ngintip sama Kanaya, ngeliat kalian semua nonton. Dan seneng banget ngelihatnya, respons-responsnya bikin aku dan Kanaya kayak terharu ya, kayak oh ya ampun mereka suka. Dan oke aku jawab sekarang. Bahasa Bali ya jawabnya, pakai bahasa Bali, pakai logat Bali. Boleh. Berproses sama semua orang yang ada di sini, aku senang banget bisa ketemu mereka semua, ngerasa kayak ketemu keluarga yang baru. Dan buktinya sampai sekarang lumayan masih sering kontak kan sama Kisha, sama Kanaya, sama Neneng. Kayak aku benar-benar ngerasa ini salah satu project yang hampir semua orang di sini tuh ngelakuinnya tulus dan dengan hati, dan emang semuanya ngerasa kayak project ini tuh penting banget buat mereka semua dan jadinya penting buat kita gitu. Seneng banget ngerasa kita semua care sama proyek ini, bahkan seneng banget tadi waktu ngintip. Dan di preskon sebelumnya kan Aurora sempat bilang, Aurora sempat pada saat review kok tatapannya Raim saat di Jakarta, aku lihat tuh yang iya kan? itu. Nah,
Kita pengen lihat langsung di sini dong tatapan yang seperti apa sih yang kalian? Coba deh. Iya dong, coba deh. Tatapan seperti apa sih? Kisya ke Raim ke Yang Oma. kayak kaget gitu loh. Ya, coba. Gitu, yang kayak sampai nggak bisa. Tatap dong, coba tatap. Yang dia harus Iya. dibantu berdiri gitu loh. Oh, Yang itu. sama Kang Sama Kang Gika. Oh, kalau sama Pevita nggak cemburu? Enggak. Sama Kang Gika yang itu. Itu kerasa banget. Kerasa Waktu apanya, nonton. Kayak kan dia ngeliatin aku kayak gitu. Emang tatapan aku kayak gitu? Nggak bisa itu. Nggak boleh harus. Nggak boleh Kisya. Coba Kisya sekarang kasih tatapan yang nggak tadi. Enggak, ini saya klarifikasi sebentar ya. Ya, boleh. silakan. Kenapa sama kayak kamu lihat aku Nah, sama kali itu. nggak boleh kayak gitu. Cowok itu kan banyak pertimbangan. Ya kan? Sedangkan posisinya Nggak, saya boleh lagi aja sama kamu lagi lupakan sama aku. Ayo. Sorry, saya pindah dulu ya. Kenapa dua kali preskon 2 hari di tengah orang yang Enggak, itu kan posisinya kan saya lagi sama Maman kan. Iya. Lagi sama Maman. Kalau aku nggak ikutin maunya dia, ntar dia marah. Aku nggak dikasih kerjaan, betul tidak? Terus kenapa harus ngeliat kayak gitu? Nah, Gak perlu. Itu alasannya nggak masuk akal sih menurut aku. Kisya deh minta maafin lu Kisya deh. Tapi tepuk tangan dong untuk Aurora dari Indonesia. Tapi Gitu, nyalimu juga harus lebih tinggi dari itu. Jangan cuma sependek tali jemuran. Kalau kau bagaimana? Kau punya mimpi? Bikin ibu bahagia. Nah, engken dia ke Jakarta. Namun dia serius ya komang kalsium. Gitu saya jadi tegang. Saya jadi tegang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir. udah Matias Bucus. Iya, udah Matias Bucus. Tapi gini ya teman-teman, saya ini alhamdulillah sudah berkarir di industri film ini 1 dekade. Dan tepuk tangan, malu gak sih ngomong 1 dekade di samping kamu? Kata kamu juga, ya lari. Iya, itu karena takdir. Tapi Om Ucus, sebagai orang timur yang tidak pernah berpikir bahwa saya itu akan ada di dalam sebuah film, bisa main di film itu aneh sekali, sebuah pengalaman ya yang sangat aneh sekali untuk saya gitu. Jadi waktu pertama kali saya main film, saya pikir ya udahlah ini mungkin kesempatan sekali saya mau hidup. Lalu saya main film lagi, masih dipanggil. Lalu saya main film lagi tahun berikut, ternyata masih ada juga, masih boleh saya main gitu. Sehingga saya sampai pada titik ini Tom Ucus, untuk orang yang tidak pernah tersentuh dengan pembuatan film, tidak pernah berpikir bahwa suatu saat saya akan main film itu, bagi saya pribadi itu sesuatu yang takdir Allah yang sangat indah. Tapi ada satu hal setelah saya jalani selama bertahun-tahun ini, saya tuh bermain sebagai orang timur di hampir semua filmnya saya. Mungkin hanya itu yang saya bisa ya, tapi tidak apa-apa. Tapi faktanya adalah saya itu bermain dengan bermacam-macam etnis ya teman-teman ya. Saya pernah jadi orang Papua, saya pernah jadi orang Sumba, saya pernah jadi orang Makassar, saya pernah jadi orang timur in general gitu ya. Tapi setelah saya ingat-ingat, saya tidak pernah jadi orang Buton di semua film yang saya perankan. Jadi terima kasih banyak Raim Laude, Pak Parwes, teman-teman Naya yang sudah ajak saya, sehingga saya punya karakter di satu film yang mana itu merupakan identitas aslinya saya. Terima kasih banyak, film Komang ini telah membawa saya menjadi dirinya saya di tanahnya saya, karena syutingnya juga di tempatnya saya. Jadi itulah sebuah karya film yang luar biasa ya. Dia memberi makna kepada masing-masing orang. Kisah akhirnya tidak meninggal dalam filmnya. Ya, itu sebuah makna gitu. Kita masing-masing punya makna gitu ya. Yang meninggal bapaknya. Om Ucus akhirnya setelah bertahun-tahun tidak pernah merokok, akhirnya menyalakan sebatang rokok lagi. Saya ingat dulu, hari nggak enak ternyata ya. Nggak enak, kalau udah pernah berhenti itu nggak enak emang. Saya juga akhirnya dalam sebuah film ini menjadi diri saya.
syuting di lingkungannya saya. Jadi kalau dia tadi lihat itu orang lari-lari di tempat, nah di jalanan itulah saya kecil dulu lari-lari di situ. Di laut-laut itulah dulu saya memancing. Dan itu terjadi karena Rahim dan Komang melahirkan sebuah cerita yang akhirnya bisa membawa saya juga kepada takdirnya saya sendiri. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan film ini memberi makna untuk kita semua. Amin. Ini nasihat yang muncul ya. Saya hanya mau membuktikan bahwa saya ingat nasihat. Silakan. Dialek dan dialog itu adalah bentuk yang mungkin bisa kita sajikan sebagai hiasan, tetapi yang lebih utama itu adalah rasa. Jangan sampai kita terlalu sibuk sama dialeknya sehingga kita lupa perasaannya. Wah, masih ingat. Iya, dari tadi ada yang mencatat ya dari mana. Terima kasih Bang Ari. Gede ya mang, nak mau ani mulai keto enggal kati berubah. Ade, kalau mau ketemu yang lebih baik, saya tidak akan melarang. Kamu kita putus. Selamat sore rekan-rekan media, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya, saya ucapkan terima kasih yang dari lubuk hati yang terdalam untuk Bapak Parwes karena percaya dan untuk semua yang mengambil keputusan memberikan saya peran sebagai meme. Sungguh ini merupakan sebuah kehormatan dan luar biasa ya. Tertulis di sini Komang Lebaran 2025 di bioskop. Bukanlah sebuah kebetulan, mungkin ini sudah takdir seperti kata Bapak Matias Mucus bahwa Lebaran kali ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Jadi ini memang betul-betul karunia dari Sang Maha Pencipta bahwa sebagian orang yang biasanya Lebaran dengan begitu riuh, rela dengan sukacita merayakannya dalam kesunyian. Demikian pula sebaliknya, biasanya juga kita di Bali sana kita memuliakan semua yang dimuliakan. Khususnya saya dari Bali Utara, itu kita juga tidak sabar menunggu saudara-saudara yang ingin takbiran. Jadi ini benar-benar kita semua dengan film Komang ini kita merayakan perbedaan. Bahwa toleransi itu adalah sebuah upaya yang terus-menerus harus kita upayakan dari diri kita masing-masing. Satu lagi, Komang. Seperti kita ketahui bahwa Komang itu adalah anak ketiga. Ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita semua di Bali bahwa anak ketiga dan anak keempat ini kemungkinan besar di kemudian hari akan punah. Dengan anjuran pemerintah, 2 anak cukup. Oke, moga-moga dengan Komang, Putu, Wayan, Made, ada terus, Gede, Nyoman, Ketut akan ada terus sepanjang ada kehidupan manusia. Mungkin itu yang terbaik. Ibu sudah terima lamaran Arya. Ibu nak benci sama Rahim, tapi hubunganmu sama Komang Berdiri ya Pak. Ya, tapi seru ya syuting di Bau. Pertama kali kamu syuting ke Bau berarti? Pertama kali syuting di luar pulau. Di luar pulau bahkan ya. Gimana rasanya pengalaman syuting di sana saat melihat keindahan Bau-Bau? Ya senang lah. Di sana proses syutingnya juga menyenangkan. Lokasinya bagus banget, tapi ada satu hal yang bikin khawatir adalah saat syuting di situ. Katanya tuh kalau lokasinya hujan,
aku bakal diganti. Dan alhamdulillah aku doa. Itu siapa tuh? Siapa tuh? Oh, siapa yang mengatakan nih? Sampai sekarang masih merasa Kalau hujan aku bakal diganti. Ya Allah, semoga nggak hujan ya Allah. untung nggak hujan ya. Tapi awalnya udah gerimis dikit. Oh. Ya. Terus kata Om Arif, ya udah. Oh inget sampai gala premier loh. Saya mau klarifikasi bukan saya ya. Siap, terima kasih Sultan. Kalau Askia gimana Askia? Tadi pertanyaannya gimana? Seneng gak sendiri bareng sama Sultan Kanaya di Pulau Bimau? Seneng ya? Kalau tadi kan ada pengalaman. Kalau Sultan tadi katanya kalau hujan diganti, kalau kamu ada cerita apa? Kalau cerita ya paling nggak ada. Kanaya ngedengerin gimana sih? Galak nggak? Pelan-pelan nggak atau gimana? Enggak sih, pasti baik banget gitu direknya. Aku juga anaknya kan agak cicilan dikit. Tapi kalau didirect gak tau gampang gitu. Asik. Jadi udah klop aja ya kamu sama Kanaya ya. Siap. Terima kasih, tepuk tangan juga. Itu nggak mungkin terjadi. Aku belum bilang apa-apa, emang dia bilang dia mau serius tapi aku belum terima. Terus kenapa tidak kau tolak adik? Kenapa aku tolak? Kalau emang kamu mau bahagiain aku,